Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aditya Tamara, NPM 1804041042. Di sini saya akan menerangkan materi tentang praktek tata cara kepengurusan jenazah, memandikan, terus tata cara menyolatkan dan menguburkan. Nah, di sini yang pertama adalah memandikan. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa mengurus jenazah itu adalah hukumnya fardu kifayah. Apa sih itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah jika sudah ada yang melakukan, maka di tempat tersebut telah gugur semua kewajibannya bagi masyarakat sekitar situ. Nah, namun jika tidak ada yang melakukannya, maka kesemuanya akan mendapatkan dosa. Nah, kepengurusan jenazah ini semuanya dari memandikan, mengafani, dan menyolatkan dan menguburkan itu adalah hukumnya fardu kifayah. Adalah memandikan. Nah, memandikan jenazah itu yang pertama adalah kita semua sudah menyiapkan seperti alat-alatnya, seperti air, terus air kapur, terus bak, dan apa tuh namanya, gayung. Nah, tuh terus tata caranya, langkah-langkahnya bagaimana sih? Nah, yang pertama adalah kita adalah menutup aurat dari si jenazah tersebut. Terus biasanya tuh kan apa namanya, yang memandikan tuh ada 3 orang yang duduk di kursi dan memangku si jenazah tersebut. Jadi yang pertama adalah kita membersihkan dari gigi, hidung, telinga, terus ketiak, terus di jari tangan, jari kaki, rambut si jenazah tersebut. Nah, setelah itu yang kedua adalah bersihkan dari perut. Nah, misalnya tuh dari perut ini ditekan gini biar siapa tahu masih ada kotoran, jadi biar bersih gitu. Nah, terus menyiram jenazah. Yang selanjutnya adalah menyiramkan jenazah tersebut dari kepala sampai kaki. Jadi disiram itu sebanyak 3 kali, sebanyak 3. Terus yang nomor 4 yaitu menyiram jenazah sambil berniat sesuai dengan laki-laki atau perempuannya si jenazah tersebut. Nah, misalnya kalau si jenazahnya perempuan itu adalah nawaitul husla ada hadihi mayitati mayitati lillahi ta'ala. Nah, itu untuk perempuan. Nah, untuk laki-laki adalah nawaitul husla ada al mayiti hadzal mayiti lillahi ta'ala. Nah, itu untuk si laki-laki. Selanjutnya adalah siram dan basuh jenazah tersebut mulai dari kepala sampai ujung kaki. Nah, itu sebanyak 3 kali. Terus langkah yang selanjutnya adalah miringkan ke kanan dan ke kiri. Jadi ke kanan dulu. Nah, kita bersihkan apa sininya tuh, dengan sebelah sini bersihnya tuh bersih, terus miringkan ke kiri. Nah, biar disiram bergantian. Nah, terus yang selanjutnya adalah ketika itu sudah selesai, siram menggunakan air kapur. Nah, mayatnya itu disiram dibasuh dengan air kapur. Nah, terus selanjutnya adalah wudukan jenazah tersebut. Nah, setelah disiram pakai air kapur tuh nanti terus diwudukan, jenazahnya itu diwudukan. Sebelum dukannya itu seperti orang berwudu sebelum sholat itu. Nah, diwudukan. Itu selesai adalah setelah itu memberikan wangi-wangian kepada si mayit tersebut. Nah, jenazah itu diberi wangi-wangian sebelum dikafani. Terus fardu kifayah yang kedua dari mengurus jenazah adalah mengkafani jenazah. Nah, bagaimana sih cara langkah-langkah mengkafani jenazah itu, prakteknya seperti apa sih? Nah, begini. Yang pertama itu kita membentangkan, menaruh
tali, biasanya itu tiga tali, kalau enggak 3 sampai 5 lah, 3 sampai 5 potong tali itu di bawah kain kafan. Nah, untuk ukuran kain kafan jenazah laki-laki itu sekitar 3 potong. Nah, kalau untuk ukuran meternya itu menyesuaikan dengan ukuran si jenazah tersebut. Nah, namun untuk jenazah laki-laki itu menggunakan 3 lapis kain kafan. Nah, di bawahnya kain kafan itu kan ketika dibentangkan vertikal, nah itu di bawahnya diberikan 3 sampai 5 ikat. Nah, untuk mengikat biasanya itu mengikat si jenazah kain kafannya nanti. Nah, terus itu adalah memberikan wangian kepada kain kafan yang pertama. Jadi dibentangkan secara vertikal, terus diberi wangi-wangian. Lalu selanjutnya adalah yang kedua lagi, dan diberi wangian lagi. Itu kan begini, sebelah-sebelahan begini kain kafannya sebelah-sebelahan. Nah, terus yang lapis ketiga yaitu ditaruh di tengah kain kafan yang ketiga. Nah, itu juga diberi wangi-wangian. Nah, selanjutnya itu cara melipatnya itu dari kanan ke kiri. Jadi itu dilipat dari kanan dulu terus ke kiri. Nah, terus ikat menggunakan tali pengikat yang tadi, biasanya itu di kaki, di paha, terus di tengah badan, terus di leher, terus baru di kepala. Jadi sekitar kalau nggak salah itu 5 ikat. Nah, itu untuk jenazah si laki-laki. Namun untuk perempuan itu ada perbedaannya, yaitu perbedaannya cuma di banyaknya kain. Kalau perempuan itu, kalau laki-laki itu sekitar 3, kalau laki-laki itu 3 lapis, namun kalau perempuan itu sampai 5 lapis, karena dibuatkan tuh kerudung, terus kayak gamis, terus di sarung. Nah, seperti itu untuk kepengurusan jenazah yang selanjutnya adalah yaitu menyolatkan jenazah. Bagaimana sih menyolatkan jenazah itu niatnya? Nah, untuk niatnya sendiri itu dalam hati begini: usolli ala hadal mayyiti arba'an takbiratin fardu kifayatin ada'a ma'muma lillahi ta'ala. Nah, itu adalah niat dari menyolatkan jenazah tersebut. Nah, di dalam itu ada 4 takbir. Nah, takbir yang pertama adalah membaca Al-Fatihah, takbir yang kedua adalah sholawat, yang ketiga adalah doa, dan keempat adalah doa juga untuk si jenazah. Yang ketiga dan empat isinya itu berdoa. Nah, misalnya begini prakteknya: usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin ada ma'muma lillahi ta'ala. Itu ketika kita menjadi makmum. Nah, sudah itu Allahu Akbar. Nah, takbir yang pertama itu adalah membaca Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, habis Al-Fatihah seperti itu Allahu Akbar lagi. Kita takbir lagi. Nah, itu yang baca adalah sholawat. Nah, seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Nah, setelah takbir yang kedua tadi, setelah membaca sholawat, yaitu takbir lagi ketiga, Allahu Akbar. Nah, bagaimana sih membacanya? Bacaannya itu, nah bacanya seperti ini sekurang-kurangnya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, itu adalah doanya. Nah, setelah membaca doa itu, yaitu takbir lagi, takbir yang terakhir takbir yang keempat, Allahu Akbar. Nah, setelah itu membacanya adalah membaca begini bacaannya yang takbir keempat: Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tasnina ba'dahu wa ngafihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkholahu. Nah, setidaknya sekurang-kurangnya membaca itu. Nah, setelah itu adalah salam. Nah, salam itu Assalamualaikum warahmatullahi. Kita menengok ke kanan terlebih dahulu, terus kita menengok ke kiri setelah salam kedua. Nah, itu posisi kita tetap berdiri. Nah, jadi itu jika sholat jenazah itu berbeda dengan sholat yang lain. Nah, sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan
tidak ada sujud. Terus materi yang selanjutnya adalah menguburkan jenazah atau tata cara menguburkan jenazah. Dan bagaimana sih tata cara menguburkan jenazah tersebut? Nah, begini. Ketika jenazah itu sudah sampai di tempat atau TPU setempat, nah jadi begini. Kita memasukkan jenazah tersebut ke liang lahat. Nah, biasanya tuh liang lahat, berapa sih ukuran liang lahat itu? Nah, biasanya itu kalau orang Jawa itu bilangnya itu sak detek sak pengawai atau sekitar ya 1 meteran lah sekitarnya itu, bisa lebih 1,5 meter. Biasanya itu setinggi orang dewasa sih biasanya. Nah, kalau orang Jawa bilangnya itu sak detek sak pengawai. Jadi tuh ketika orang dewasa berdiri itu biasanya tuh begini. Nah, itu segini. Nah, gitu. Terus kita memasukkan jenazah tersebut. Terus kita kita yang perlu diketahui buat ini. Jadi itu miringnya tuh ke kanan, bukan ke kiri. Nah, miringnya tuh ke kanan terus dilepasin semua. Nah, ketika sudah dilepasin semua, uh, nanti setelah itu terus diazankan. Nah, diazankan, mayat tersebut diazankan. Azannya itu kalau di ketika mau masuk waktunya sholat itu adalah yang perbedaannya adalah di sini. Kodoko mati sholat. Nah, kalau pada mau menguburkan jenazah yaitu kodoko mati kiamah. Nah, seperti itu perbedaannya, cuma di situ. Nah, terus ketika sudah diazankan itu ditutup memakai kayu di atasnya liang lahat. Di sini tuh liang lahat itu, nah itu ada tempat khusus untuk mayatnya. Nah, itu nanti ditutup pakai papan. Nah, itu baru ditimbun ketika sudah dilepas semua tali pengikatnya. Materi selanjutnya yaitu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafil ni'mah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammad innalladzi tanhalu bihil uqatu wa tanfariju bihil uqatu wa husnu bihi rawaqibu tanhalu bihil uqatu wa bihil raqibu wa husnul khawadin wastalqamam bi waqtil karim wa ala ali wa subbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.